Ya, pemirsa, 4 pekerja bangunan di Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa tembok pembatas yang roboh. Kecelakaan terjadi saat para pekerja sedang mengerjakan gorong-gorong pembangunan sebuah hotel. Dua pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan sebuah hotel di Jalan Simpang Sekayu, Semarang ini tewas di tempat kejadian akibat tertimpa tembok yang roboh. Tim SAR beserta PMI mengevakuasi korban ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kedua korban adalah Sobikin, warga Cirebon, dan Ujun Junaidi, warga Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sedangkan dua pekerja lainnya yang mengalami kecelakaan yang sama juga meninggal sesaat setelah dibawa ke Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, yaitu Ade Suryana, warga Kabupaten Subang, dan Ngadimin, warga Kabupaten Semarang. Robohnya tembok pembatas juga melukai seorang pekerja yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Saksi mata Tri Nur Rohman yang juga operator backhoe mengatakan saat kejadian ia sedang menggali tanah di sekitar tembok dan tiba-tiba mendengar suara teriakan. Posisinya kan aku gali pinggir-pinggir toh, terus bosnya gali di pinggir-pinggir tanah, tak buang ke samping-samping. Terus tindak selanjutnya saya nggak tahu mau dengar suara awas, terus tembok itu roboh. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Didi Dewantoro mengatakan tembok setinggi 5 meter roboh dan menimpa 5 pekerja yang mengerjakan buis beton atau gorong-gorong untuk pondasi bangunan hotel. Kronologis kejadian pada saat melakukan pengerjaan buis beton, terdapat 5 orang karyawan di bawah pagar pembatas antara Hotel Awang Sewu dan Hotel Pop. Akhirnya pagar pembatas ini roboh menimpa pekerja yang ada di bawah. Pagarnya itu tembok, Pak? Pagarnya tembok. Kira-kira untuk tingginya? Tinggi tembok kurang lebih 5 meter. Pengerjaan di bawah juga kurang lebih 5 meter. Jenazah keempat korban saat ini berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diotopsi. Sementara polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kejadian robohnya tembok tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penggali sumur yang tertimbun longsor di Bojonegoro, Jawa Timur akhirnya berhasil dievakuasi. Korban yang sudah meninggal dunia ditemukan tertimbun di kedalaman 8 meter. Setelah pencarian selama 2 hari, tugas gabungan akhirnya menemukan jenazah Saki, 48 tahun warga desa Megale, Bojonegoro. Korban tertimbun tanah saat menggali sumur di desa Telogo Aji, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro, Jawa Timur. Jasad ditemukan di kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan tanah. Medannya sulit karena posisi sumur yang digunakan oleh korban bekerja itu labil tanahnya, sehingga bus decker yang digunakan untuk material pembangunan sumur itu bergeser. Tim rescue berusaha untuk menggunakan metode vertical rescue untuk mencapai dasar, tetapi karena ternyata tidak memungkinkan karena digantilah dengan metode lain menggunakan alat berat. Peristiwa ini bermula pada Minggu sore. Korban menggali sumur hingga kedalaman 10 meter. Namun ketika selesai memasang 18 unit bus decker dan hendak naik ke atas, menderek tanah galian di permukaan runtuh hingga membuat korban terjatuh dan tertimpa longsoran dinding sumur yang juga ambrol. Evakuasi dengan metode vertical rescue tidak membuahkan hasil, sehingga petugas harus menggunakan alat berat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke perkembangan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pemirsa, dan hingga kini 38 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang diterjang banjir. Tanggap darurat bencana banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan diperpanjang 1 bulan ke depan. Selain fokus mencari orang hilang, pemerintah setempat akan merelokasi seluruh pengungsian dan akan fokus pada satu lokasi yang sama dalam 2 hari ke depan. Selain itu, pembenahan jalan juga dikebut mengingat akses jalan Trans Sulawesi sebagian besar terendam lumpur tebal karena banjir bandang lalu. Kami telah menetapkan selama 1 bulan. Nah, sekarang ini sudah hari ke-9. Hingga saat ini, Bu, berapa korban yang sudah ditemukan? Informasi terakhir 38 yang meninggal dunia, 59 yang luka-luka, dan ada 6 yang masih dalam pencarian.
Belasan ribu orang mengungsi karena bencana ini. Bahkan mereka mulai terserang penyakit karena minimnya fasilitas di tempat pengungsian. Bencana ini menimpa 5 kecamatan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan orang yang menjadi korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta hingga miliaran rupiah. Para korban telah menyetor uang ratusan juta sejak 2016, tetapi hingga kini apartemen itu tak kunjung dibangun. Puluhan orang jadi korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta. Mereka melapor PT Malioboro Ensu Sejahtera karena apartemen yang dijanjikan sejak 2016 tak kunjung dibangun. Ternyata 560 unit apartemen seharga 250 juta per unit ini mangkrak. Padahal 140 orang telah berinvestasi. Mereka melaporkan kerugian hingga miliaran rupiah ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ada kerugian 500 juta. 2 unit apartemen. Ya, 2016. Ya, dijanjikan 1 tahun selesai, sekarang sudah 5 tahun. Saya juga belum tahu kapan selesainya. Dan apartemen tersebut sampai hari ini masih dongkrok. Rencananya akan ada 3 gelombang pelaporan investasi bodong apartemen yang dikelola PT Malioboro Ensu Sejahtera. Para korban berharap uang mereka dapat kembali utuh. Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Merespon temuan tersebut, Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaganya untuk menggunakan APBN secara bertanggung jawab. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019. Hal ini ditemukan dari hasil auditor keuangan negara yang menemukan sejumlah penyimpangan, salah satunya penggunaan rekening pribadi. Kelima instansi tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, dengan nilai mencapai 71,78 miliar rupiah. Ketua BPK mengatakan temuan ini telah disampaikan kepada instansi terkait, begitu pula dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Ada 5 bagian yang tingkat kompleksitasnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dalam proses itu memang dilakukan pembenahan, tetapi juga ada yang memang masih ada masalah. Jadi dia belum di-store ke kas, itu. Ada yang kemudian walaupun itu pakai rekening pribadi, namun demikian dia merupakan bagian dari kas yang disajikan dalam laporan keuangan. Tetapi ada yang juga di luar itu. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan APBN secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Apalagi pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab. Harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, tata kelolanya harus baik, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Selama 4 tahun terakhir, pemerintah pusat mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP di tahun 2019 juga meningkat, yaitu 85 kementerian atau lembaga. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Randi Aditya, Laksana Tiara, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, selain menemukan 5 kementerian dan lembaga diduga menggunakan rekening pribadi dalam pemanfaatan anggaran negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan 31 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN. Auditor Utama Keuangan Negara 2 BPK Republik Indonesia, Laude Nusriyadi, menyatakan secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara berstatus opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, terdapat 2 kementerian dan lembaga yang diberi opini wajar dengan pengecualian dan 1 dengan opini tidak memberikan pendapat. Beberapa temuan yang kami highlight di sini, secara keseluruhan ada 31 temuan, gabungan dari temuan-temuan yang terkait dengan kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan, baik di akun aset, kewajiban, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, di mana sebaran temuan ini ada di level kementerian lembaga dan juga ada di level Bendahara Umum Negara. Ya, pemirsa, tren bersepeda saat ini tengah marak di tanah air. Produsen sepeda juga terus meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi tingginya permintaan. Dalam upaya meningkatkan produksi sepeda dalam negeri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meninjau pabrik sepeda United Bike yang berada di Citerep, Kabupaten Bogor. Bersama seluruh Dirjen Kementerian Perindustrian, Agus Gumiwang berkeliling untuk mengetahui langsung seluruh rangkaian produksi sepeda buatan anak bangsa. Agus Gumiwang menilai komponen dan bahan rakitan United Bike sudah optimal memenuhi kebutuhan pasar, terlebih di tengah maraknya tren bersepeda saat ini. Kita dalam data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian, dari sekitar 8 juta kebutuhan kebutuhan sepeda di Indonesia, dari 8 juta kebutuhan sepeda di Indonesia, baru sekitar 25% yang mampu diisi oleh produsen-produsen dalam negeri. Ini challenge kita, di mana kita harus bisa mengisi 75%-nya itu ya dari pabrik-pabrik industri dalam negeri termasuk United. Ya, kendalanya kita sekarang kalau import bahan baku pun karena permintaan dunia untuk sepeda juga meningkat, berarti kita juga berkesulitan untuk bisa menambah kapasitas karena mereka pun supplier spare part kita sangat kesulitan juga meningkatkan produksi yang meningkat secara drastis ini. Ya, harapan kita dari pemerintah bisa terutama bea masuk mungkin bisa mendukung kita lebih tinggi lagi daripada, artinya sepeda komplit bea masuk harusnya lebih tinggi daripada spare part. Kalau sekarang ini kan hanya sama. Guna memacu daya saing industri sepeda tanah air, Menteri Perindustrian akan mendorong semua pihak untuk mengkaji penerapan standar nasional atau SNI sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli sepeda buatan lokal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Naila Asmi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, daerah otonomi Tibet menjadi salah satu wilayah pariwisata yang alami peningkatan pesat setelah pandemi corona berkurang. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.